Baik, selamat pagi bagi kita semua. Kita akan mencoba membahas beberapa yang sudah masuk ke kita ya. Nanti tidak semua kita bahas. Tentu nanti akan ada pertemuan lain yang akan membahas bab per bab. Yang sudah saya baca ada dua yang sudah saya baca ya, yaitu punya sebentar saya lihat dulu. Punya Fajar Manasseh dan nanti punya Inal. Kemudian nanti Rances. Ada 3 hari ini. Kalau bisa nanti kita kejar ya. Tapi jangan berkecil hati yang lain. Elizabeth Lingga misalnya, Sandi, tidak apa-apa. Nanti kita akan masuk ke hari Senin atau Selasa. Kita akan membahas satu persatu. Nah itu ya. Sehingga bab 3 yang sudah masuk akan segera kita bahas. Begitu ya, untuk hari ini 3 lah dulu kita bahas. Yang masuk ini si Rances, si Fajar belum masuk, berarti nanti kita dari Inal ke Rances, baru nanti kalau masuk si Fajar. Oke, kita mulai dari Inal saja dulu, nanti baru yang lain. Oke, yang sudah masuk ke saya punya Inal. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami akan memulai bimbingan skripsi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati perbincangan kami untuk semakin memantapkan persiapan dan penulisan karya ilmiah ini, sehingga mereka pada waktunya menyelesaikan tulisan mereka, karya mereka yang terbaik untuk Tuhan. Dari awal hingga akhir kami serahkan perbincangan kami supaya berjalan dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan share punya Inal yang masuk ke saya bab 3. Nah, apa yang disampaikan oleh Inal di sini metodologi penelitian sesuai dengan apa yang ditulis dalam bab 1 ya. Kemudian itu tempat penelitian, letak geografis, kemudian sejarah GBKP Renggun Ketaren, kemudian ini sudah saya baca. Yang kurang dari bab 3 ini ialah setelah saya baca semua ya, ini tidak masuk pengolahan data. Nanti akan saya kirim ke Inal, pengolahan data. Kalau memang benar-benar bab 3 ini soal bicara metodologi penelitian, nanti bab 4 itu hasil dan analisa, maka di bab 3 ini harus disampaikan data yang ditemukan oleh Inal di lapangan. Data. Jadi ini harus kita olah di bab 3. Data apa yang harus kita lihat di bab 3? Yang pertama itu, apa pengaruh musik populer dalam ibadah GBKP Renggun Ketaren? Itu yang harus disampaikan, apa data itu. Nah, sehingga nanti Inal harus mengolah data itu yang sudah ditemukan. Yang kedua, apa dampak musik populer dalam kehadiran permata dalam ibadah minggu? Nah, sudah harus ada data itu di kita. Nah, itu yang harus disampaikan. Dan kemudian data lain. Data lain itu apa? Yang mendukung penelitian Inal ini. Nah, ini yang harus ada di poin bab 3 ini. Nah, mengapa ini saya lihat? Kalau misalnya saya buka bab 1 Inal, ini ya, bab 1, di bab 1 ini di sistematika penulisan ini sudah dibuat oleh Inal ini metodologi penelitian mencakup lokasi, waktu penelitian, populasi, sampel, alat pengumpulan data, dan pengolahan data. Nah, ini yang belum dimasukkan di bab 3, pengolahan data. Nah,
Di pengolahan data itu juga nanti selain yang saya sampaikan tadi, sebentar ya. Sebentar. Ini di pengolahan data ini yang harus ditambah oleh INAL. Nah, kemudian ini teknik pengumpulan data. Data itu kan kalau dulu sebentar saya lihat dulu metodologi penelitianmu, apa yang kamu gunakan dulu di metodologi penelitian. Karena itu selalu berkaitan dengan metodologi. Pengumpulan data itu berkaitan dengan metodologi. Nah, ini yang kebuat di sini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif berarti kan dikumpulkan melalui wawancara. Nah, kalau dia kualitatif, nah metode pengumpulan data tadi, yang ini sebentar, teknik pengumpulan data, observasi. Katakanlah observasi ini kamu sudah lakukan dengan mencatat semua objek sasarannya. Dan di sini harusnya wawancara, ini kan wawancara. Wawancara ini harus kau sebut, misalnya siapa saja mereka yang diwawancarai. Nah, ini. Karena ini kan metode pengumpulan datamu, siapa saja mereka. Bisa saja mereka, karena ini pengaruh musik populer, ialah pertama itu kan pemain musik, kedua majelis, ketiga pendeta, keempat permata, terakhir ini warga jemaat. Nah, ini harus kau wawancarai. Sehingga nanti dari wawancaramu ini kelihatanlah nanti pengolahan datamu. Pengolahan data itu misalnya apa pengaruh musik populer dalam ibadah Renggun Ketaren. Dari hasil pengolahan datamu nanti tentu akan kau sampaikan di sini berapa orang warga jemaat yang hadir jika memakai musik populer. Berapa orang warga jemaat yang hadir jika tidak memakai atau memakai musik populer. Nah, ini harus ada data itu yang keolah nanti. Nah, di bagian yang kedua, di sini nanti yang akan kamu cari ialah apa ini berapa orang permata hadir dalam ibadah minggu di GBKP Renggun Ketaren jika Renggun Ketaren jika menggunakan musik populer. Sebaliknya, berapa orang juga permata yang hadir di minggu jika tidak menggunakan musik populer. Ini data yang harus kau sampaikan di bab 3 ini. Yang ditambah ya. Karena dari data inilah nanti kamu akan menganalisa, membuat hasil temuanmu di bab 4.
baru membuat refleksi. Itu di bab 3 ini penyempurnaannya kepada Inal. Ada kira-kira pertanyaan? Kan saya penelitiannya khusus untuk permata, Pak. Untuk yang pertanyaan yang di A itu memang perlu dibuat atau untuk permata aja nanti, Pak? Karena tadi Bapak bilang kan mungkin yang diwawancara itu ada majelis, pendeta, sama warga jemaat yang lain gitu, Pak. Atau hanya permata saja, karena penelitian saya hanya ke permata gitu, Pak. Boleh. Artinya tetap harus ada data yang harus kau sampaikan di bab 3 ini. Nah, karena judulmu ini kan suatu tinjauan teologi praktis terhadap pengaruh musik populer dalam ibadah dan dampaknya terhadap kehadiran permata dalam ibadah minggu. Nah, berarti nanti di A ini pun yang kau tanya berapa orang permata, atau misalnya yang kau tanya nanti di apa ini di nomor 1 ini apa pengaruh bagi permata. Tadi itu apa pengaruh bagi permata jika memakai musik populer. Nanti apa pengaruh mereka? Perasaan mereka nanti bagaimana? Baik, Pak. Apa pengaruh bagi permata jika tidak memakai musik populer? Ini datanya. Nanti wawancarailah kan mereka kan. Nah, data lain tadi yang saya sebut tadi ini, nah kalau kau wawancarai misalnya pendeta majelis, ya tambah lagi. Walaupun tadi penelitianmu hanya kepada permata. Tapi kan kau tambah sejalan dengan itu, ketika saya mewawancarai pendeta majelis dan warga jemaat, mereka pun sangat senang jika pakai musik populer atau tidak senang dengan memakai musik populer. Kan itu data lain yang memperkuat penelitian. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, Pak. Oke, nanti saya kirim ini ke apamu ya, ke WA-mu ya. Baik. Oke. Selesai untuk email ya. Kemudian kita masuk ke punya si tadi kita mulai dari Fajar ya, karena dia sudah masuk di sini. Fajar sudah di sini? Ya. Oke, Fajar Panggabean. Nah ini saya sampaikan dulu beberapa catatan yang akan kalian perhatikan dalam menulis skripsi ya. Yang pertama, skripsi itu tebalnya 100 halaman. 100 halaman atau sampai 150 halaman lah ya. Kalau bab 3 sudah 75 halaman, itu kan sudah keterlaluan menurut saya ya. Itu sudah satu skripsi. Bab 3 saja sudah satu skripsi. Nah, mengapa terjadi begitu? Karena kamu tidak mengikuti saran saya. Waktu itu saya sudah katakan di bab 2, metode historis kritis itu masuk di bab 2. Ternyata kau masukkan di bab 3. Itu yang pertama catatan. Lalu perbaikanmu di bab 2, itu kau buat lagi pandangan para reformator, para tokoh. Itu akhirnya bab 2-mu pun membengkak. Itu enggak usah. Itu nanti bab 3. Kau melihat pandangan-pandangan tokoh, atau di bab 4, boleh. Di bab 2 itu istilahnya itu kan kerangka teori. Itu masih kerangka konseptual, definisi-definisi. Nah itu, jadi saya tunjukkan dulu sama kamu yang 75 halaman ini ya. Banyak sekali, menurut saya banyak sekali. Nah judul di bab 3 itu bukan lagi pengantar. Karena ini sudah tinjauan eksegese historis kritis tentang pemberitaan salib Kristus menurut 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Nah, pengantar ini kayak kuliah pembimbing PB 1 dan 2. Kau masukkan kota Korintus, ini kau masukkan latar belakang,
kau masukkan apalagi ini banyak sekali penulis 1 Korintus, baru apalagi ini permasalahan yang ada dalam Korintus. Pembimbing PB ini dianggap kamu sudah tahu gitu loh. Gak usah maksud dan tujuan penulis kitab. Nah, apalagi nih struktur kitab, pembukaan ayat 1, ayat 2, ngapain? Ini pembimbing menghabiskan kertas ini. Baru tema-tema teologis, ngapain ini? Ini apa namanya? Tema-tema teologis kan tema-tema PB ini. Apa namanya? Mata kuliah apa itu? Mata kuliah teologi PB ya. Baru hidup kudus sebagai tubuh Kristus, baru kebangkitan orang mati. Ngapain itu? Gak ada gunanya. Jadi yang kau kerjakan di sini sebenarnya pengantar itu lebih tertuju pada pengantar 1 Korintus 1 ayat 18-31 dan pengantar akan pengertian salib menurut 1 Korintus. Ini saja. Ini kan pengantar. Istilahnya pintu masukmu kepada historis kritis yang akan kau kerjakan. Nah itu, jauh usah pembimbing PB. Siapa penulisnya, siapa, apa latar belakangnya, apa tema-tema, ngapain. Karena nggak ada kaitannya dengan skripsimu. Itu dulu sudah kau ketahui itu di pembimbing PB 1 dan 2. Itu ya. Jadi menurut saya nggak usah terlampau habis energimu ke sana padahal nggak mendukung skripsimu. Kemudian kau buat analisa konteks penulisan, konteks politik, tapi tidak ada kaitannya dengan judul skripsimu. Nah itu yang apa yang aneh ya, dibuat konteks ini, tapi tidak membahas apa itu pemberitaan salib secara politik, apa itu pemberitaan salib secara ini, secara apa nih, secara keagamaan, pemberitaan salib secara ekonomi, pemberitaan salib secara sosial budaya, pemberitaan salib secara nggak ada kau singgung itu, sehingga menurut saya itu pemborosan. Nah kemudian eksegese historis kritis ini yang kau sampaikan ini seharusnya metode pengertian metode historis kritis ini yang saya katakan masuk ke bab 2. Dulu ini sudah saya sampaikan begini supaya kau masukkan ke bab 2. Ini masih ada catatan saya, tapi kamu tidak mengikutinya ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini tambahkan ini ya, saya bilang kemarin. Ini metode eksegese historis kritis. Nah, ternyata kalau masukkan ini di bab 3, akhirnya bab 3-mu membludak apa namanya banyak sampai 75 halaman ya. Kemudian definisi daripada historis kritis ini kau bahas panjang lebar. Ini kau bahas panjang lebar. Kau buat ini kan metode penafsiran historis kritis, oke. Kemudian langkah-langkah, oke. Lalu kau buat ini pengertian daripada analisa kritik. Ini pengertian-pengertian. Kemudian analisa kritik sastra, nah, kemudian dan sebagainya. Tapi kamu tidak mengerjakan langkah-langkah historis kritis itu. Langkah-langkah historis kritis yang kau buat di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 loh. Ini langkah-langkah historis kritis kan? Seharusnya ini yang kau kerjakan. Eksegese historis kritis terhadap 1 Korintus 1 ayat 18-31. 1. Kritik analisa. Nah, buatlah kritik analisa terhadap teks 1 Korintus 1 18-31. Kritik sebentuk, kritik tradisi, kritik redaksi, kritik analisa bidang kehidupan, sistem Leben, kritik analisa teks, tafsiran teks, baru Scopus. Ini yang seharusnya kamu kerjakan. Nah misalnya ini kritik analisa teks, ini sudah langkah
Ini langkah keempat. Ini. Tapi tidak ada kau ikuti semua langkah-langkah yang kau susun sendiri. Ini di atas kan kau buat ini. Langkah-langkah membuat kritik historis. Ini. Saya tunjukkan aja. Ini. Judulnya kan ini. Langkah-langkah metode historis kritis. Nah, langkah pertama, kritik analisa. Apa itu? Ini definisinya. Kritik kedua, kritik analisa bentuk. Apa itu? Ini. Kritik analisa tradisi. Apa itu? Ini. Kritik analisa redaksi. Apa itu? Ini. Kritik analisa struktur. Ini. Kritik analisa bentuk kehidupan. Ini. Kritik analisa teks. Ini. Kritik tafsiran. Ini. Skopus ini. Tapi itu tidak kau kerjakan di langkah-langkah itu. Langsung kau tulis ini kritik analisa teks. Seharusnya langkah 9 langkah inilah yang tampak dalam skripsimu ini. Nah, nanti perbaikilah, tapi 9 langkah inilah yang kelihatan. Karena ini kritik historis. Langkah-langkahnya sudah kau sebut, ikuti aja langkah itu. Nah, ini nanti masukkan ke kritik teks. Ke langkah berapa itu? Nah, ini perbandingan bahasa misalnya, ke langkah nomor berapa itu masukkan. Sesuai dengan langkah-langkah yang telah kamu susun. Nah, kemudian ini ya, terus tafsiran. Tafsiranmu itu, setelah saya baca ya, lebih mengarah kepada tafsiran ayat per ayat. Ini kan terjemahan akhir, baru tafsiran teks. Ayat per ayat. Nah ini, ayat 18. Kemudian habis itu ayat 19. Mana ini? Ini ayat 19. Baru habis itu ayat 20. Berarti tafsirannya ayat per ayat. Tidak berdasarkan tafsiran historis kritis. Tafsiran historis kritis itu apa? Definisi tafsiran di historis kritis itu apa? Ini kan kau sendiri yang membuat. Kita lihatlah ke atas. Maksudku, ikutilah apa yang disarankan, apa yang kau tulis. Sehingga tidak lari dari skripsimu. Ya, kita coba lihat cepat. Ini. Aduh. Metode ini kan langkah-langkah tafsiran itu apa? Ini tafsiran. Nah, tafsiran teks. Dalam penafsiran historis kritis, maka penafsir akan menafsir teks dengan beberapa cara yang bisa dilakukan. Menafsir secara ayat per ayat, B, menafsir secara beberapa bagian, C, menafsir secara berkata atau tema per tema atau beberapa kata kunci. Nah, berarti kan kau pilih bagian A-nya. Yang ini. Nah, kalau kau pilih misalnya bagian A ini, ayat per ayat, misalnya dalam skripsimu ini, tentukan sejak awal bahwa tafsiranmu nanti menggunakan tafsiran ayat per ayat, tapi secara historis kritis. Ketika melakukan poin 38 ini nanti, buat catatanmu bahwa tafsiran saya menggunakan tafsiran per ayat secara historis kritis. Nah itu. Ini di sini kan, nanti di ayat tafsiran ini. Sehingga pembaca tidak terkesan kamu menafsir ayat per ayat dan terlepas dari tafsiranmu dari historis kritis. Nah, kalau
menurut saya yang lebih bagus, tafsiran ayat per ayat ini capek sekali. Lebih baik tafsiran isu, tema. Tema yang akan kau bahas sebenarnya kan salib. Jadi tafsiran yang akan kau bahas di tafsiran teks ini adalah berbicara soal salib. Bukan ayat per ayat lagi. Itu. Jadi tafsiranmu bukan ayat per ayat, tapi tafsiranmu tema. Tema apa? Tema salib. Kau bahaslah salib di teks ini. Mungkin tidak semua ayat membahas salib. Nah ini. Jadi misalnya inilah ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan. Nah, ini bisa kau bahas karena ada kalimat salib dan pembahasan salib. Di ayat-ayat lain yang tidak ada membahas salib, tak usah bahas. Karena itu kan menghabiskan energimu yang tidak berguna karena temamu adalah salib. Nah ini. Ini contoh, ini saran saja. Tapi kalau kau tetap pilih ayat per ayat dan menggelembungkan tulisanmu, ya capek sendiri gitu ya. Tapi saya lebih condong memilih tafsiran itu secara isu atau tema. Nah, setelah selesai tafsiranmu, kan masuklah kamu ke Skopus. Skopus itu sebenarnya adalah inti utama daripada skripsimu ini. Menurutmu, apakah pemberitaan salib itu di sini, di Skopus? Mana ini Skopus? Nah, Skopus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, sehingga yang menjadi satu-satu dasar bagi orang percaya untuk memegahkan diri adalah bermegah di dalam Kristus yang tersalib. Ini Skopus. Setelah kau lakukan langkah-langkah tafsiran historis kritis itu, menemukan Skopus, baru bahaslah pemberitaan salib secara eksegetis historis tentang pemberitaan salib secara eksegetis historis ini dalam 1 Korintus ini. Nah, tapi ini pun tidak usah karena katakanlah kamu sudah bahas di atas. Tapi kalau kamu masih mampu membuat ini, lebih baik. Artinya kamu lebih menyingkronkan pembahasan dari langkah 1 sampai 9 itu. Sebenarnya pemberitaan salib secara historis kritis itu apa? Tapi kalaupun itu tidak kau kerjakan, ini misalnya ini tidak kau kerjakan, tidak apa-apa. Karena ini sudah ada 9 langkah yang telah kau kerjakan dalam metode historis kritis. Karena nanti dalam bab 4-mu akan kau bahas soal analisa tentunya ya, analisa atau refleksi dan sebagainya. Demikian menurut saya kepada Fajar. Ada komentar? Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak atas beberapa masukan yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama, mengenai tafsiran itu Pak. Nah, menurut saya tetap memilih untuk menafsirkannya secara ayat per ayat begitu Pak. Supaya dari setiap ayat per ayat itu bisa digali dari kata per katanya begitu, supaya lebih mendalam. Dan kemudian saya sebenarnya sudah membuat seperti yang Bapak katakan di 3.6 tadi Pak, tentang pemberitaan tentang apa tadi itu? Makna pemberitaan salib secara eksegesi historis kritis dengan membuat beberapa subjudulnya begitu Pak. Ada 4 poin yang saya buat di situ. Jadi untuk makna pemberitaan salib secara eksegetis historis kritis itu tetap saya akan tambahkan Pak. Oke. Baik. Artinya berarti nanti akan kau tambah di poin terakhir itu ya? Iya. Oke. Baiklah kalau begitu. Kalau misalnya kau tetap mempertahankan ayat per ayat, maka poin yang terakhir tadi yang sampaikan itu tambahkan.
Tapi kalau kau buat tema per tema dalam tafsiranmu, maka tidak perlu lagi yang saya tambah tadi, yang di bawah. Gitu ya. Oke, nanti akan saya kirim ini ke apamu ya, ke WA-mu yang setelah saya cor-cor ini ya. Oke, kepada tapi itu juga yang bab 2 soal ini, sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Perbaikanmu bab 2, ya, saya sudah baca. Jangan terlampau dipaksakan itu masuk ke sana ya. Soal apa ini? Pendapat para tokoh. Nanti itu akan menjadi bahan perbandinganmu di bab 4 atau bab 3 atau bab 4 lah. Atau di bab 3. Misalnya nanti waktu kau bahas soal makna yang saya usulkan tadi, maka disitulah masuk pemikiran-pemikiran tokoh itu. Nah ini. Ketika kau bahas nanti bab 3 bagian terakhir yang saya katakan tadi, nah kawinkanlah dia dengan ini. Bagaimana makna secara historis kritis dengan pemikiran para tokoh. Atau nanti misalnya di bab 4, terserah di mana kau masukkan ini. Sehingga tidak perlu ini kau bahas mendalam. Ini kan dengan Jürgen Moltmann, dengan apa ini, Franzen Song, kemudian dengan Andreas Ioannou, nggak usah. Nanti aja di bab 3 atau bab 4. Di situ kau masukkan ini. Ya. Untuk pandangan para tokoh itu sebenarnya Pak, masukan dari pembimbing 1 Pak. Pak John Riaman mengatakan waktu itu supaya semakin memperkayamu, memperkaya saya, bagaimana pandangan-pandangan para tokoh yang lain mengenai salib ini. Seperti itu yang dikatakan Pak. Nanti kalau misalnya dimasukkan di bab 2 itu, berarti kau harus tetap di bab 3 itu apa yang disampaikan para tokoh. Kaitkan dia dengan apa yang kau tulis di bab 2 itu. Kalau hanya memaparkan aja di situ tanpa mengaitkan tafsiranmu ke pemikiran mereka, berarti kan itu hanya numpang hadir aja itu di bab 2. Ketika nanti membahas makna salib Kristus menurut 1 Korintus di bab 3 akhir tadi, kaitkanlah dia dengan pemikiran-pemikiran Luther, Moltmann, Ioannou dan sebagainya. Misalnya begini, sejarah pemikiran Martin Luther sebagaimana yang tertulis dalam bab 2. Makna salib itu begini. Itu dikaitkan dengan bab 1 Korintus 1:18 sekian, hampir sama dengan pemikiran Luther sebagaimana tertulis dalam bab 2 di atas. Kan gitu kan? Berarti dia berfungsi bab 2-nya. Tapi kalau tidak ada kau kaitkan, berarti hanya numpang hadir aja di situ itu. Tidak ada gunanya kan? Gitu ya. Oke. Baik. Berarti bisa tetap saya pertahankan. Boleh. Saya pertahankan bab 2 itu Pak. Ya boleh. Yang mendukung tafsiran di bab 3-nya. Ya, nanti di bab 3 gunakan dia. Kaitkan dia dengan apa yang kau tulis di bab 2. Oke ya. Sekarang kita masuk kepada baik, Pak. Rances Sinaga. Nah, sebentar. Rances. Oke. Sebentar ya, saya buka dulu datanya. Oke, ini untuk Rances ya. Di bab 2, Rances sudah menyampaikan apa itu langkah-langkah metode historis kritis. Tapi di bab 3, langkah-langkah itu tidak dikerjakan. Hampir sama dengan Fajar tadi. Langsung kau bahas Sitz in Leben. Sitz in Leben ini adalah langkah yang ke-6.
menurut teori eksegese historis kritis. Nah, sementara kritik analisa sejarah, kritik bentuk, tradisi, redaksi, struktur, analisa teks tidak kekerjakan secara detail. Langsung ini. Nah, di situasi politik, kalau nanti kalian bicara, kalau misalnya Frances berbicara Sitch in Eleven, harus ada kaitannya dengan judul skripsimu. Kalau tidak ada kaitannya dengan judul skripsimu, maka sebenarnya tak usah bahas secara politik, secara keagamaan, secara ini, nggak ada gunanya. Karena itu menghabiskan energimu yang tidak berguna gitu. Yang kau tulis sebenarnya kan memaknai kemarahan Yesus di Bait Allah. Nah, kalaupun nanti kau lihat misalnya sosial politik, bagaimana marah itu di depan publik? Apakah secara sosial politik ada kelihatan marah? Baik itu di tempat publik. Nah, kalau tidak ada, nggak usah dibahas. Nah, apalagi secara keagamaan, secara politik, secara ekonomi. Apa hubungan ekonomi dengan marah? Karena ini yang kau tulis ini tidak ada kaitannya dengan marah dalam Bait Allah itu. Nggak ada. Nah, jadi nggak ada gunanya. Menurut kita menulis itu harus berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Nah, ini kan menghabiskan kertas aja ini. Situasi keagamaan. Nah, apakah ada dalam keagamaan Yahudi dulu ditemukan ada banyak orang marah atau tidak pernah marah? Nah, bagaimana itu nanti dikaitkan dengan kemarahan Yesus dalam Yohanes itu? Kalau tidak ada apa kaitannya, nggak usah. Ini membahas keagamaan Yahudi kan ngapain? Nah, ini banyak sekali nih kau bahas, tapi nggak berguna ke skripsimu. Hanya menghabiskan kertas ini. Ini 40 halaman kan? Analisa kritik bentuk. Nah, ini langkah keberapa ini di dalam langkah sesuai dengan apa ini? Ini sudah langkah ini analisa kritik bentuk. Ini langkah kedua. Jadi jejak kau kerjakan pekerjaanmu. Pertama langsung kau buat langkah ke-6, habis itu langsung jejak kembali ke langkah kedua. Pada umumnya seperti itu. Artinya kau tulis langkah-langkah itu di bab 2, tapi tidak kau kerjakan di bab 3. Nah, ini kritik redaksi. Ini analisa teks. Nah, susunlah nanti berdasarkan langkah-langkah itu supaya skripsi ini benar-benar sesuai dengan judulmu, suatu analisa eksegese historis kritis. Nah, sama seperti tadi tafsiran. Tentukan tafsiranmu, apakah tafsiran ayat per ayat atau apakah tafsiran dengan isu kemarahan. Nah, kalau pakai tafsiran ayat per ayat, maka saya sarankan nanti di belakang harus seperti si Fajar tadi. Kau buat makna kemarahan Yesus berdasarkan Yohanes 2, 13, 19. Kalau kau tetap ayat per ayat. Tapi kalau tidak ayat per ayat, isu kemarahan yang kau bahas di dalam tafsiran ini kan masih ayat per ayat ini, maka tidak perlu lagi, langsung skopus saja terakhir nanti. Jadi masih terkesan ayat ini, ayat per ayat ini. Semua ayat kau bahas yang tidak ada kaitannya dengan kemarahan pun kau bahas kan. Itu capek dan menambah pekerjaan, menambah kertas gitu ya. Nah, memang ini sudah kau tulis ini, kehadiran para pedagang, bukan ini, judulnya ini sudah kau buat ini, makna kemarahan Yesus secara historis kritis. Tapi masih ayat per ayat, kan itu. Pembersihan bait Allah yang berbeda ayat 13. Baru kehadiran para pedagang ayat 14. Nah, baru tindakan ayat 18. Itu. Jadi kalau misalnya ini makna ini
Ini sekarang sudah pemikiran dulu yang ini. Ini makna kemarahan Yesus secara historis, kritis atas Yohanes. Ini sudah pemikiranmu. Jadi apa yang kau gumulkan selama ini sudah harus kesampaikan. Apa menurutmu maknanya? Pertama apa? Apakah kemarahan Yesus itu ditolerir atau tidak? Apakah kemarahan Yesus itu benar-benar kontekstual atau tidak? Ini kan sudah makna ini. Ini pembersihan bait Allah yang berbeda. Ini kan enggak makna, masih tafsiran ayat per ayat ini. Apa makna dari tafsir menurutmu kemarahan Yesus itu? Apakah itu benar-benar kontekstual atau tidak? Atau pada zaman itu kemarahan Yesus itu kontekstual? Nah, di zaman sekarang bagaimana? Apakah salah kalau pimpinan gereja marah di gereja? Itu kan sudah makna yang kau bahas di sini. Ini masih semua tafsir ayat per ayat, sama dengan tafsirmu yang di atas tadi. Nah, sementara Skopusmu, ini kan Skopus. Kemarahan Yesus di bait Allah adalah kemarahan yang suci, yaitu untuk mengembalikan fungsi bait Allah yang sebenarnya dari pergeseran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, apa itu kemarahan yang suci? Ini kan tidak kau jelaskan di dalam makna itu. Seharusnya ini kau jelaskan di makna tadi ini, kemarahan suci. Jadi makna dari ini? Kemarahan Yesus berdasarkan ini makna pertama, kemarahan suci. Kemarahan suci. Apa itu kemarahan suci? Nah, jelaskanlah. Ini yang kau jelaskan. Sehingga Skopusmu sesuai dengan apa yang kau bahas. Ini kau buat Skopus kemarahan suci, tapi tidak ada pernah kau bahas apa itu kemarahan suci. Nah, ini ya, Rances ya. Jadi, apa yang kita tulis itulah Skopus. Skopus itu kan inti. Inti dari apa yang kita sedang tulis, perbincangkan. Demikian, Rances. Kira-kira ada pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih untuk masukannya. Yang mau saya perjelas lagi dalam tafsiran tadi, Pak. Kan di sini saya buat sudah ada tafsiran ayat per ayat. Baru diselanjutkan juga di poin yang berikutnya saya membuat makna. Jadi yang saya lihat di situ, Pak, Bapak tadi mengatakan makna pemikiran kita sendiri. Jadi apakah dalam makna ini nanti bisa kita menjelaskan secara bahasa kita sendiri tanpa harus membuatkan catatan kaki, ataukah memang harus dari buku, Pak? Nah, bisa saja tanpa ada catatan kaki, itu kan pemikiranmu. Itu kan original pemikiranmu. Kalau ada orang lain berkata seperti itu, cantumkan. Bandingkan dengan pemikiran si A. Nah, itu pemikiranmu. Makna itu kan dari kamu sendiri. Itulah skripsi sebenarnya. Jangan lagi ayat per ayat. Itu kan ayat per ayat dengan yang makna itu kan masih ayat per ayat itu. Sama. Nah, kalau masih seperti itu, berarti tidak ada makna yang kau temukan. Dan kau buat Skopus, makna kemarahan itu kemarahan suci. Padahal tidak ada kau bahas di atas. Bahaslah kemarahan suci itu apa. Makna kedua apa? Selain kemarahan suci, apa kemarahan itu? Nah, itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Itu aja ya. Iya, Pak, ya. Nanti akan saya kirim. Nah, dengan demikian berakhirlah perbincangan kita. Nanti kepada yang lain saya akan informasikan. Mungkin kita akan masuk pada Selasa atau hari Senin untuk membahas yang lain. Yang lain yang belum masuk bab 3-nya dikirimkan supaya kita mengejar waktu ini. Sama Elizabeth saya sudah baca. Nanti akan saya bahas juga tentangmu. Kerjakan aja bab 4. Teruskan ya. Bab 3-nya sudah oke, saya lihat sudah kau ikuti apa yang kita bincangkan dulu. Lanjut ke bab 4 aja. Elizabeth Lingga ya. Pak, bisa bertanya, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak, infonya tentang bab 3. Tapi saya juga ingin ada sih sebenarnya sudah gambaran saya buat dari
bab 4 saya, Pak. Cuman bisa nanti saya share ke Bapak biar bagaimana kelanjutnya, apakah ada nanti diperbarui atau bagaimana, Pak. Cuman udah sedikit saya buat gambarannya, Pak. Silakan aja, dikirimkan aja apa yang sudah dikerjakan di bab 4 supaya kita bisa revisi. Ya. Iya, Pak, ya. Oke. Oke, makasih dari saya, Pak. Oke, nanti kepada yang lain yang sudah masuk bab 3-nya, kita akan berbincang pada Selasa nanti ya. Pak, boleh tanya dikit Pak untuk masuk bab 4 Pak. Ya silakan. Ini kan saya dalam judul saya buat refleksi gereja masa kini Pak, kepada gereja masa kini. Ya. Jadi dalam pembahasan yang saya lihat Pak, itu kan ada saya membahas tentang kesalahan dari pemimpin ataupun imam yang bait suci pada saat itu, dan juga para pedagang yang saya anggap itu adalah juga jemaat yang saya pikirkan sekarang Pak. Jadi yang mau saya tanya sini Pak, arahan saya itu apakah hanya kepada pemimpin atau hanya kepada jemaat? Atau bisa dua-duanya Pak? Bisa kedua-duanya, kan namanya pun refleksi. Kepada siapapun kita bisa berefleksi. Itu kan kritik sosial kita, baik kepada masyarakat, baik pada pemangku jabatan di gereja, kita sedang mengkritik mereka kan. Iya Pak ya. Apakah ada juga di gereja kemarahan suci? Kalau bishop atau eporus yang marah, apakah kita bisa terima? Atau kita bilang, wah percuma eporus itu marah-marah kerjanya katanya kan? Padahal jemaatnya yang tak tahu apa, atau kerjaan yang tak tahu melayani kan gitu. Iya Pak. Terima Pak. Relevankah kemarahan Yesus dengan kemarahan pimpinan gereja? Kan itu kan? Itu iya Pak. Bisa kau bahas. Terima kasih Pak. Ada lagi? Pak, permisi Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya silakan. Ini kan saya masih pondasian di bab 3 kan Pak. Tentang kepastian keselamatan Pak. Jadi saya di sini Pak wawancaranya saya ambil sampel kurang lebih 20 orang Pak. Jadi ini 17 orang. Dan kemudian Pak, ini yang membuat saya lama karena saya membuat temuan penelitiannya Pak dari library research gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang ini gitu Pak? Di dalam setiap wawancara itu kan Pak. Misalnya saya wawancara diaken ini gitu atau bibi ini. Kemudian saya ambil temuan penelitiannya, bagaimana pemahamannya tentang keselamatan tadi saya baca lagi di buku untuk meluruskan lagi Pak. Bagaimana menurut Bapak? Apakah tidak usah atau ini perlu untuk dilengkapi? Nah, itu kan masih data. Data itu kan harus original. Apa yang mereka sampaikan itulah data. Nanti pada tahap analisa, disitulah kamu berkomentar. Bisa memperbaiki pendapat mereka atau menguatkan pendapat mereka berdasarkan pemikiran para ahli atau berdasarkan pemikiran keputusan dogma gereja. Gitu ya. Di analisa itu nanti kita akan membahas itu. Tapi apa yang hasil wawancara itu data namanya. Maka data itu harus kita analisa. Data itu harus kita olah. Sehingga data yang ada apakah sesuai dengan norma-norma gereja atau tidak. Kalau tidak, baru nanti masuk penilaian kalian, refleksi. Refleksi itu kan sudah masuk penilaian atau relevansi. Nah, gitu ya. Jadi jangan langsung perbaiki pendapat mereka itu, nggak usah. Itu pendapat original mereka. Dan dari pendapat mereka itulah kau nanti memberi analisa. Menurut pertua ini bahwa kepastian keselamatan ini harus melakukan pekerjaan baik. Padahal berdasarkan tata gereja, konfesi gereja, keselamatan itu adalah anugerah. Nah, itu nanti analisamu. Nah, maka saya melihat dari data itu, dari 20 yang diwawancarai, 15 orang mengatakan bahwa keselamatan adalah pekerjaan baik. Padahal ajaran GBKP itu anugerah. Maka refleksi nanti gereja harus membuat sosialisasi ajaran keselamatan. Kan itu. Itu kan analisamu setelah menerima pendapat dari informan yang kau wawancara itu. Oh, berarti ya? Berarti Pak tunggu semuanya dulu baru saya simpulkan di akhirnya gitu ya Pak. Bukan di dalam setiap wawancara itu saya langsung ambil temuan penelitiannya, begitu maksud Bapak ya Pak? Oh iya. Itu data. Data itu harus keolah nanti. Baik Pak.
Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah ya. Nanti yang belum selesai bab 3 dikejar lah ya. Ini sudah bulan 7. Waktunya sudah habis. Supaya bisa nanti saya baca semua dari bab 1 sampai akhir sehingga skripsi kita bagus sekali. Ya. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tapi terus belajar, fokus pada skripsi. Doakan bangsa dan negara kita, orang tua kita, pimpinan gereja, supaya semua kita sehat. Oke ya, selamat siang. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena bimbingan hari ini berjalan dengan baik. Engkau mampukanlah para mahasiswa untuk segera menyelesaikan skripsi mereka, baik bab per bab, sehingga pada akhirnya nanti selesai dengan sukacita, memuliakan Tuhan. Berkati kesehatan mereka, beri hikmat bijaksanamu. Berkati orang tua mereka, sehingga boleh mensuplai dana atau kebutuhan mereka selama penulisan skripsi ini. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Horas menjuah-juah Yehobu. Juah-juah, horas Pak. Terima kasih, Pak. Menjujur, Pak. Oke.